Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busrama Faiz. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran hukum untuk memenuhi tugas mata perkuliahan PIH dengan dosen yang diampu oleh Pak Mustaq Lina. Pertama, aliran legisme, di mana hukum adalah apa yang tertulis dalam undang-undang. Dua, aliran utilitarianisme adalah menilai baik buruknya suatu hukum berdasarkan konsekuensinya, yakni sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Kemudian yang ketiga, aliran sistem hukum terbuka adalah semua peraturan saling berhubungan satu sama lain dikarenakan hukum merupakan himpunan kaidah yang memiliki kewajibannya di sejarah peristiwa yang terjadi di masyarakat. 4. Aliran historis memandang hukum sebagai produk sejarah dan budaya suatu masyarakat. 5. Aliran Rechtsbinding, hukum terikat pada undang-undang. Hakim terikat pada undang-undang, namun keterikatannya tidak seketat aliran legisme, di mana tadi disebutkan aliran legisme adalah hukum apa yang tertulis dalam undang-undang. Tapi di sini aliran Rechtsbinding itu tidak seketat aliran legisme dikarenakan hakim masih memiliki kebebasan. Yang keenam, aliran Begriff Jurisprudens, hukum sebagai satu hukum sebagai satu kesatuan atau sistem yang mengatur semua tingkah laku sosial. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penafsiran hukum. Sekian banyak penafsiran hukum. Saya akan menjelaskan 6 penafsiran hukum yang saya tadi. Pertama, penafsiran teleologis atau sosiologis, di mana di sini fokus pada maksud, tujuan, dan jangkauan hukum serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Contohnya seperti menafsirkan aturan agar sesuai dengan perkembangan zaman pada kebutuhan sosial. Kemudian yang kedua, interpretasi historis, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang ketika undang-undang tersebut terbuat. 3. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, di mana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. 4. Interpretasi sistematis, menafsirkan undang-undang dengan melihat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya dalam satu sistem hukum. 5. Interpretasi komparatif, itu menafsirkan hukum dengan membandingkannya kaidah hukum di tempat lain atau sistem lain. Yang terakhir, yang keenam, menafsirkan hukum dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum tetapi berkaitan dengan masa depan. Ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan hukum di masa mendatang. Oke, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang asas-asas 15 asas-asas hukum. Yang pertama, asas keadilan, menekankan pada upaya menciptakan keadilan dalam setiap putusan dan peraturan hakim. 2. Asas pacta sunt servanda, masing-masing pihak perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian demi kepastian hukum. 3. Asas konsensualisme, perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat dan konsensus, contoh konsensus antara pihak mengenai pokok perjanjian. 4. Asas absolut, asas ini disebut juga sebagai asas memaksa, yakni suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaannya sebagaimana yang telah disebut dalam undang-undang hukum benda. 5. Asas kesadaran hukum, baik warga masyarakat maupun penguasa harus
harus dapat memahami dan mematuhi hukum sesuai negara hukum yang demokratis. Terus kemudian yang keenam, asas di Wit and Sender, yaitu undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Yang ketujuh, in dubio pro reo, dalam hal keraguan maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa. Kemudian yang ke-8, asas totalitas, seorang yang mempunyai hak atas barang maka ia mempunyai hak atas keseluruhan barang itu. Kemudian yang ke-7, yang ke-8, Nivis Vexari Rule, setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan atas undang-undang dan hukum. Yang ke-9, asas lex aeterna, adalah hukum yang paling tinggi letaknya pada Tuhan. Kemudian yang ke-10, asas lex humana, mana hukum yang ditetapkan oleh manusia. Terus yang ke-11, asas lex loci delisi komisi, apabila terjadi perbuatan melanggar hukum maka yang berlaku adalah hukum di mana penyelewengan itu terjadi. Kemudian 12, asas unus testis nulus testis, satu saksi bukan sanksi, maksudnya keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Kemudian yang ke-13, asas lex superior daugat legi inferiori, peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Yang ke-14, asas lex posterior daugat legi priori, peraturan yang berlaku terakhir akan mengesampingkan peraturan yang dibuat lebih dulu jika terjadi pertentangan. Terus yang terakhir, asas equality before the law, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Sekian penjelasan saya dari asas hukum, penafsiran hukum, dan aliran hukum. Sekian, terima kasih.